Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang dasar-dasar penghitungan dan penghimpunan zakah. Sebelumnya kita harus memahami beberapa hal tentang istilah-istilah dalam akuntansi zakah. Yang pertama adalah tentang al-mawjudat az-zakawiyah, yaitu jenis harta yang memenuhi syarat untuk tunduk kepada zakat sesuai dengan macam dan jenis harta. Kemudian tanggungan dan tuntutan yang harus dilunasi, yaitu tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi dari harta yang tunduk kepada zakat yang mengurangi jumlah harta wajib zakat, sehingga harta yang tunduk kepada zakat merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki secara sempurna. Tidak ada tanggungan hutang yang harus dilunasi. Kemudian istilah berikutnya adalah wi'a'uz zakah atau tempat zakat, yaitu harta bersih yang harus dikeluarkan zakatnya. Wi'a'uz zakah ini diperoleh dari jenis harta yang wajib dizakati, dikurangi tanggungan dan tuntutan yang harus dibayar. Kemudian nisab zakat, yaitu kadar jumlah harta yang mana jika wi'a zakah, harta wajib zakat setelah dikurangi semua tuntutan yang harus dibayar sampai kepada jumlah tersebut, maka harta tersebut tunduk kepada zakat. Sebaliknya, jika kurang dari jumlah tersebut, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian istilah berikutnya adalah harga zakat, yaitu nisbah persentase harta yang dikhususkan untuk zakat. Harga zakat ini berbeda antara zakat satu dengan zakat lainnya. Kemudian jumlah zakat, yaitu jumlah harta yang dihitung sebagai zakat dengan cara mengalihkan wi'a zakat atau tempat zakat ketika memenuhi nisab dengan harga zakat. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam penghitungan zakat ada asas-asas yang harus kita ketahui. Penghitungan zakat tunduk kepada beberapa asas yang diambil dari hukum dan dasar-dasar fikih, yaitu yang pertama asas tahunan atau hauliyah. Zakat harta dihitung ketika telah melewati 12 bulan Hijriyah. Tahun zakat dimulai ketika harta tersebut mencapai nisab. Selain zakat harta pertanian yang dihitung zakatnya pada waktu panen, dan zakat rikas yang wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu menemukannya. Kemudian yang kedua adalah asas independensi tahun zakat. Artinya setiap tahun zakat itu berdiri sendiri atau independen dari tahun-tahun zakat yang lainnya, baik itu sebelum maupun sesudahnya. Tidak boleh mewajibkan dua zakat atau satu jenis harta dalam tahun yang sama. Sebagaimana satu jenis harta tidak boleh tunduk kepada zakat dua kali dalam setahun.
Kemudian asas berikutnya adalah asas terrealisasinya perkembangan dalam harta yang tunduk kepada zakat, baik secara real maupun prediksi dan maknawi. Artinya, harta yang tunduk kepada zakat haruslah harta yang berkembang seperti harta perdagangan dan binatang ternak, atau harta tersebut dihukumi sebagai harta berkembang seperti harta tunai yang tidak diinvestasikan, yang mana jika harta tersebut diinvestasikan akan berkembang. Berikutnya adalah asas penghitungan zakat atas semua harta atau atas jumlah bersih harta sesuai dengan jenis zakat. Misalnya, zakat harta tunai dihitung atas sesuai harta dan perkembangannya, sedangkan zakat harta mustaghallat, harta yang dimiliki untuk mendapatkan pemasukan, dan zakat gaji dihitung atas jumlah bersih harta setelah dikurangi pembiayaan yang harus dikeluarkan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah asas penghitungan nilai harta zakat berdasarkan nilai atau harga pasar yang berlaku pada waktu pembayaran zakat. Misalnya, harta perdagangan dihitung nilainya berdasarkan harga grosir atau partai di pasar, dan zakat piutang dihitung berdasarkan nilai atau jumlah yang diharapkan pelunasannya. Kemudian asas berikutnya adalah asas penggabungan harta-harta yang sejenis yang sama haul, nisab, dan harga zakatnya. Seperti barang perdagangan digabungkan dengan harta tunai, simpanan gaji, dan pemberian. Kemudian asas berikutnya adalah asas pengurangan harta yang wajib dizakati oleh tuntutan dan kewajiban jangka pendek atau kontan. Sedang kewajiban jangka panjang yang mengurangi harta zakat adalah bagian yang harus dibayar pada tahun itu. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau menghitung zakat, ada tahapan-tahapannya. Tahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung aset wajib zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan aset wajib zakat yang beragam pada akhir tahun, baik berupa barang maupun pendapatan. Yang kedua, menentukan kategori aset wajib zakat untuk kemudian menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan harga pasar. Yang ketiga, menentukan dan menghitung total pengeluaran. Yang keempat, menghitung sumber aset wajib zakat. Kemudian yang kelima, mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat. Kemudian yang keenam, membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dengan nisab yang telah ditentukan. Yang ketujuh, menentukan volume persentase zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan. Yang kedelapan, menghitung tarif zakat dengan mengalihkan sumber aset wajib zakat dengan volume persentase zakat. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dasar-dasar penghitungan zakat yang harus kita ketahui. Kemudian dalam penghimpunan dana zakat ada dasar-dasar juga yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah pertama, tentang kegiatan
penghimpunan itu memiliki tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga, dan memberikan kepuasan kepada donatur. Kemudian program penghimpunan zakat itu ada 5 program paling tidak. Yang pertama, perhitungan harta yang dizakati. Setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab wajib dipungut hartanya. Perhitungan zakat didasarkan pada tahun Hijriah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kemudian program yang kedua adalah penerapan metode penghimpunan zakah. Secara umum, zakat dihitung dari item zakat yang sama. Namun, metode pembayarannya terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Mazhab Hanafi membolehkan pembayaran dalam bentuk uang, sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan Zahiri mereka hanya mengakui zakat dalam bentuk barang. Dan dalam mazhab Maliki dan Hambali membolehkan pembayaran dalam bentuk uang untuk beberapa kasus dan barang untuk kasus yang lain. Kemudian yang ketiga adalah promosi penghimpunan zakat. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan dakwah, misalnya ceramah agama, konsultasi publik, seminar, dan pelatihan. Upaya marketing harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal, sistem komputerisasi manajemen zakat untuk menyebarluaskan tata kelola manajemen zakat. Dilengkapi dengan metode kemudahan pembayaran, penciptaan beberapa loket pembayaran publik misalnya, dan fungsi penyaluran yang efektif, misalnya memfasilitasi pembayaran melalui pos, konter bank, phone banking, dan internet. Lembaga pengelola zakat harus memiliki tanggung jawab untuk menyediakan beberapa cara marketing yang menarik dan efektif untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Seperti pemerintah dapat memotivasi penghimpunan zakat melalui kampanye pemotongan gaji ASN. Selain itu, kerangka regulasi harus memberikan informasi yang berimbang tentang sanksi bagi yang tidak membayar zakat dalam rangka mencegah kaum muslim melanggar rukun Islam ataupun memberi penghargaan bagi mereka yang taat membayar zakat. Kemudian yang keempat, perlindungan zakat yang terhimpun. Jadi dana zakat yang telah terkumpul di lembaga pengelola zakat wajib disimpan dengan aman, dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga dana zakat dapat didistribusikan untuk orang-orang yang berhak menerima. Kemudian yang kelima adalah layanan untuk muzaki. Muzaki bagi amil merupakan konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada muzaki merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada amil. Di era digital ini, masyarakat berhak memperoleh kemudahan untuk mengakses dan menerima informasi tentang pengelolaan zakat. Lembaga-lembaga zakat dituntut menjadi lembaga yang amanah, kredibel, dan profesional. Dengan langkah progresif, mentransformasikan dan mengoptimalkan pemanfaatan kanal digital fundraising seperti website, email marketing, search engine marketing, social
media marketing, hingga social network dalam kegiatan sosialisasi untuk menyampaikan program pengelolaan zakat, khususnya terkait penghimpunan zakat. Sosialisasi tersebut mutlak diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban berzakat. Kemudian menurut Badan Amil Zakat Nasional ada 2 faktor yang mempengaruhi peningkatan penghimpunan zakat. Yang pertama adalah faktor regulasi zakat. Yang kedua, faktor teknologi digital. Melalui teknologi digital, pembayaran zakat menjadi lebih mudah karena muzaki tidak perlu mendatangi konter ataupun kantor zakat. Demikian para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang dasar-dasar penghitungan zakat dan penghimpunan dana zakat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.